Berbagai teori pun bermunculan nih soal asal-muasal suara ketukan tersebut. Ada yang menyangkut pautkan bahwa ketukan tersebut berasal dari makhluk luar angkasa nih, atau yang biasa disebut dengan alien. Dan di situ Li Wei ini mengklaim guys, halo semuanya, kembali lagi bersama gua Fadila di Lesehan TV, menguak kisah tentang legenda, sejarah, dan hantu yang ada di sekitar kita. Banyak kejadian-kejadian yang mengerikan dan sulit masuk akal nih guys, sepanjang sejarah umat manusia. Contohnya seperti peperangan, penyakit, dan bahkan pembunuhan. Nah, itu adalah beberapa kisah yang cukup mengerikan nih dalam riwayat kehidupan manusia. Beberapa dari kisah-kisah yang mengilhami teror ini hanya dapat dibandingkan dengan yang ada di film-film Halloween nih guys. Tetapi tidak sama halnya dengan monster di film horor nih. Nah, kisah-kisah ini justru berasal dari kisah nyata. Dan berikut ini beberapa peristiwa-peristiwa bersejarah yang lebih seram dari film horor. Sebelum masuk ke ceritanya nih, buat kalian yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu untuk mengikuti kisah-kisah selanjutnya. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja simak ceritanya. Dengarkan dan rasakan. Yang pertama ini adalah tentang pembunuhan Lincoln. Nah, pembunuhan Lincoln ini adalah salah satu peristiwa yang paling menyedihkan guys dalam sejarah Amerika Serikat. Anggota-anggota tingkat tinggi pemerintah Amerika ini termasuk Wakil Presiden Andrew Johnson dan Sekretaris Negaranya yang bernama William Seward malam itu menjadi sasaran konspirator John Wilkes Booth. Tetapi di sini mungkin ada yang belum kalian tahu nih guys, bahwa ternyata selain itu ada juga nih salah satu korban yang berada di tempat kejadian tersebut. Nah, seorang itu bernama Clara Harris. Clara Harris ini bahkan tidak seharusnya berada di Ford Theater pada malam itu, tepatnya pada bulan April tahun 1865. Dia dan kekasihnya saat itu yang bernama Henry Redbone hadir atas permintaan ibu negara yang bernama Mary Todd Lincoln. Nah, para penonton teater pada saat itu berada dalam suasana perayaan kemenangan perang sipil baru-baru itu guys. Tetapi seperti yang diketahui sejarah nih, perayaan itu terhenti ketika John Wilkes Booth menerobos masuk ke dalam pertunjukan tersebut guys. Lantas dia itu langsung menembak kepala dari Lincoln. Nah, kemudian si John ini langsung mencoba untuk melarikan diri nih. Tetapi di situ ada seseorang yang bernama Henry ini mencoba untuk menangkap John yang akan melarikan diri guys. Tetapi naasnya nih ya, saat dia meraih lengan John, tiba-tiba saja nih ya, John itu langsung menikamnya dengan belati berdarah yang ada di tangannya. Lalu kemudian dia melarikan diri nih guys. Nah, setelah bertahun-tahun kejadian tersebut, Clara Harris dan Henry Redbone ini memutuskan untuk menikah. Nah, kalian tahu kan ya guys, sebelumnya Clara itu berada di tempat kejadian nih saat penembakan itu terjadi. Pada saat itu Clara ini mengenakan gaun guys ke tempat acara tersebut. Nah, karena kejadian itu gaun Clara ini dilumuri darah akibat penikaman yang terjadi kepada kekasihnya saat itu. Di situ Clara ini percaya bahwa gaun itu bisa memanggil arwah dari Lincoln ini. Maka dari itu nih, dia menyimpannya di balik lemari dinding rumahnya guys. Nah, si kekasihnya yang bernama Henry ini juga percaya nih bahwa dia sering sekali mendengar suara-suara dari balik dinding tersebut nih, yang mana dinding itu adalah tempat Clara menaruh gaunnya yang berlumuran darah guys.
Di situ Henry ini didorong rasa bersalah nih, karena dia tidak bisa menghentikan tragedi tersebut. Tragisnya nih ya, Henry ini menciptakan kembali pembunuhan pada malam Natal tahun 1883 guys. Dia itu menembak Clara dan menikam dirinya sendiri dengan pisau guys. Pada saat itu Clara langsung meninggal dunia di tempat. Bukan hanya itu nih ya, kemudian dia juga mencoba untuk menyerang anak-anaknya nih. Tetapi salah seorang penjaga berhasil mengamankan Henry guys dan menariknya keluar sehingga anak-anaknya ini bisa diselamatkan guys. Nah, akibat kejadian tersebut nih, Henry itu diperiksa guys, dan ternyata Henry itu kejiwaannya terganggu guys. Mungkin dia ini merasakan trauma yang sangat dalam guys saat kejadian pada malam itu, dan rasa bersalahnya ini yang mengakibatkan kejiwaannya terganggu guys. Next, yang selanjutnya ini ada pembunuhan berantai saat terjadi bombardir Nazi di London. London Blitz atau yang biasa dikatakan bombardir pasukan udara Nazi Jerman ke ibu kota Inggris ini, di situ adalah masa-masa ketika Inggris dengan berani menentang operasi militer Nazi guys di Britania pada tahun 1942 atau fase awal Perang Dunia Kedua nih. Pada saat itu, kehidupan di London ini sehari-harinya dilanda dengan gempuran bom yang tidak henti-hentinya guys. Nah, pada saat kejadian bombardir Nazi itu, ada salah seseorang yang bernama Gordon Frederick Cummins yang datang hanya untuk memperburuk suasana nih pada saat itu. Nah, Cummins ini adalah seseorang yang telah mendaftar di Angkatan Udara Kerajaan guys. Dia itu ditempatkan di pusat penerimaan pesawat di London Utara. Selama kurang lebih 1 minggu nih ya, Cummins itu meneror kota London guys, dengan membunuh para pekerja seks yang berada di kota tersebut. Di situ sebanyak 7 wanita diserang, dan 4 diantaranya meninggal dunia. Korban pertama Cummins ini adalah seorang perempuan yang bernama Evelyn Hamilton. Dia itu diserang secara seksual guys. Kemudian barang-barangnya itu diambil nih, dan dia itu dicekik sampai tewas guys. Lalu mayatnya itu dibuang ke dalam selokan. Nah, hampir 24 jam kemudian polisi menemukan tubuh Evelyn yang sudah terpotong-potong guys. Dan di samping mayatnya Evelyn ini, polisi menemukan sebuah pembuka kaleng yang diduga nih ya digunakan dalam serangan tersebut guys. Belum selesai masalah Evelyn, keesokan harinya ini polisi kembali menemukan korban jiwa. Nah, korban selanjutnya ini bernama Margaret Florence Lowe. Dia itu ditemukan dengan organ-organ tubuhnya nih terlepas dari perutnya. Dan kemudian ya, selama 4 hari berturut-turut polisi itu menemukan pekerja seks lainnya yang tewas, termasuk Doris Jonet. Nah, tetapi nih ya, di sini ada salah satu korban guys yang selamat. Seseorang itu bernama Haywood. Dia berusia 32 tahun. Nah, Haywood ini diselamatkan oleh seorang penjaga yang berada di tempat kejadian tersebut. Jadi, pada saat dia tengah berjaga di sekitar tempat tersebut, dia itu melihat seseorang yang tengah melakukan serangan nih terhadap seorang wanita. Lantas penjaga itu langsung menyoroti senternya ke arah Cummins guys. Di situ terjadilah perkelahian antara Cummins dan penjaga tersebut. Pada saat perkelahian itu terjadi, Cummins ini lari guys, dan tanpa dia sadari nih ya, dia itu meninggalkan sebuah alat respirator militernya nih di tempat kejadian tersebut. Di situ polisi langsung melacak nomor seri barang yang ditemukan itu guys. Lalu polisi itu mengatakan bahwa barang yang ada di tempat kejadian tersebut mengarah pada Cummins. Lantas polisi langsung mencocokkan nih dengan jejak sidik jari pada pembuka kaleng yang ditemukan saat kejadian pembunuhan Evelyn guys. Dan di situ terdapat kecocokan nih. Di situ polisi langsung memutuskan bahwa pembunuhnya selama ini adalah Cummins. Lantas polisi ini langsung memburunya dan menangkap Cummins. Lalu dia itu dijatuhkan hukuman penjara seumur hidup. Nah, kejadian ini juga dijuluki sebagai Blackout River. Next,
Kisah selanjutnya ini adalah ilmuwan sadis yang bereksperimen kepada anak-anak gelandangan guys. Teori classical conditioning atau eksperimen pengendalian pikiran dari ilmuwan asal Rusia yang bernama Ivan Pavlov ini diikuti oleh muridnya guys yang bernama Nikolai Krasnogorsky. Namun eksperimen yang dilakukannya ini sangat menyimpang dari sebelumnya guys, dikarenakan Nikolai ini bereksperimen dengan anak-anak yang berada di panti asuhan guys. Sebelumnya itu ya, ilmuwan asal Rusia yang bernama Ivan Pavlov ini mengeksperimennya terhadap hewan anjing guys. Di situ Nikolai dengan sangat mudah nih mendapatkan izin dari orang tua anak-anak tersebut untuk dijadikan eksperimennya dengan cara memanipulasi. Lantas setelah mendapatkan izin dari orang tua mereka nih, Nikolai itu mengulangi eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing. Tetapi di situ ya, Nikolai ini menemukan ternyata manusia itu kurang merespon stimulus yang dipicu oleh isyarat guys. Tidak seperti eksperimen yang dilakukan Pavlov terhadap anjing. Di situ anak-anak ini dijadikan eksperimennya dengan diikat tangannya guys dengan tali kulit serta perlengkapan kepala dari logam. Nikolai ini juga mengunci mulut anak-anak tersebut dengan terbuka. Lantas dia menghubungkan perangkat ke dalam mulutnya nih untuk mengukur air liur yang dikumpulkan. Nah, setiap kali Nikolai ini membagikan makanan, seketika alat kejut listrik yang diikat di lengan anak-anak itu menyala guys. Lantas dia memaksa anak-anak tersebut untuk memakan kue dan makanan busuk nih. Di situ Nikolai mencatat setiap reaksi yang mereka lakukan nih terhadap sampel yang berbeda. Perbuatan Nikolai itu sangat dinilai tidak manusiawi guys, karena melakukan eksperimennya terhadap anak-anak. Meskipun demikian nih ya, penelitian yang dilakukan Nikolai ini dikenal memajukan pemahaman ilmiah nih tentang pengkondisian manusia. Tidak seperti anjing dalam eksperimen Pavlov, ternyata manusia ini kurang rentan terhadap sedikit perubahan nih dalam rangsangan. Melalui penderitaan mereka ini, ternyata eksperimen yang dilakukan Nikolai meletakkan dasar bagi teori modern terapi perilaku kognitif guys. Next. Selanjutnya ini adalah tentang ketukan di wahana Antariska yang dialami oleh astronot Cina pertama guys. Nah, astronot Cina ini bernama Yang Liwei. Dia itu mengalami pengalaman aneh guys, sewaktu penerbangan perdananya ke angkasa luar. Saat di angkasa luar nih, dari dalam pesawatnya itu dia mendengar suara ketukan misterius guys. Di situ tak ada yang bisa menjelaskan nih dari mana suara itu berasal. Padahal ya saat itu dia hanya seorang diri guys. Menurut Liwei ini ketukan itu bunyinya lebih seperti orang yang mengetuk pintu guys di badan pesawat angkasa luarnya. Atau mirip orang yang tengah memukul martil nih ke lempengan besi. Pria 51 tahun itu tak bisa menerangkan guys apa yang terjadi pada pesawat angkasanya. Berbagai teori pun bermunculan nih soal asal muasal suara ketukan tersebut. Ada yang menyangkut pautkan bahwa ketukan tersebut berasal dari makhluk luar angkasa nih, atau yang biasa disebut dengan alien. Dan di situ Liwei ini mengklaim guys, bahwa dia itu tidak lagi mendengar suara tersebut semenjak kembali ke bumi. Nah, kejadian itu berlangsung pada tahun 2003 guys. Liwei ini menjadi astronot Cina pertama yang dikirim keluar angkasa. Selama 21 jam ia mengorbit mengelilingi bumi berkali-kali, Liwei ini merasa sangat gugup guys dan merinding mendengar suara tersebut. Dan kala itu nih ya, dia memilih untuk berada di tengah ruang kendali guys untuk mencari sebabnya nih. Sayangnya, ia tidak bisa menemukan sesuatu yang ganjil itu. Ketika dia kembali ke bumi nih, dia itu menceritakan kisahnya kepada pihak pemerintah. Tetapi dia itu langsung ditenangkan nih oleh pemerintah tersebut. Nah, pemerintah itu mengatakan bahwa ada kemungkinan hal-hal ganjil yang sulit dijelaskan itu akan terjadi di luar angkasa guys. Termasuk suara misterius yang mungkin saja bisa terjadi. Nah, bagaimana nih guys tentang kisah-kisah peristiwa bersejarah yang menyeramkan dan sulit diterima akal? Menurut kalian cerita mana nih yang paling mengerikan?
Silahkan komentar kalian di bawah. Jika kalian suka sama kisahnya ini, jangan lupa guys untuk share, like, and comment. Dan buat kalian nih yang belum berlangganan, silakan berlangganan terlebih dahulu agar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya. See you next time. Selamat beristirahat.